Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sarulana dengan NIM C1C021222 dari kelas F12 akuntansi 2021. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul SPT dan SSP. Yang pertama, SPT atau surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang boleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian macam-macam SPT. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu surat pemberitahuan masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, dan surat pemberitahuan tahunan atau surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan meliputi SPT tahunan pajak penghasilan, SPT masa yang terdiri dari SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, fungsi SPT. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang B, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang C, harta dan kewajiban. D, pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang A, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak pengeluaran, B, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 4. Bentuk dan isi SPT. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy dan dokumen elektronik. Isi SPT masa PPN 1111 atau induk berdasarkan PMK nomor 243/PMK 03/2014. Isi SPT masa PPN harus memuat data seperti jenis pajak, nama wajib pajak serta NPWP-nya, tanda tangan wajib pajak atau kuasa dari wajib pajak, jumlah DPP, jumlah pajak keluaran atau penjualan, jumlah pajak masukan atau pembelian yang bisa dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, dan data lainnya terkait kegiatan wajib pajak atau PKP. 5. Yang wajib mengisi SPT. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan mencatat bahwa semua masyarakat yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP harus melakukan kewajiban membayar dan mengisi surat pemberitahuan tahunan. 6. Pembetulan SPT. Wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan seperti verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan bukti permulaan. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. 7. Batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian
surat pemberitahuan, yaitu A. Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. B. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. C. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 8. Penundaan penyampaian SPT. Penundaan penyampaian SPT tahunan dapat diajukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Pengajuan permohonan penundaan pelaporan SPT tahunan baik wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi sama-sama harus disampaikan secara tertulis yang ditunjukkan kepada DJB menggunakan formulir yang telah ditentukan. Formulirnya seperti yang pertama, formulir 1771 Y ditunjukkan untuk SPT tahunan PPh badan, sedangkan formulir 1770 Y untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Formulir 1771 SY untuk SPT tahunan PPh badan jika menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Dan terakhir, surat permohonan tersebut harus dilampirkan dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. 9. Sanksi perlambatan atau tidak menyampaikan SPT. Sanksi administrasi berupa denda sebesar yang pertama 500 juta untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. B. 100 juta untuk surat pemberitahuan asalnya. C. 1 miliar untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. 500.000, 100.000 dan 1 juta untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Wajib melunasi kekurangannya pembayaran jumlah pajak yang terutang, serta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dan ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak yang pajak kurang bayar. Kemudian masuk ke surat setoran pajak atau SSP. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Fungsi SPT sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Kemudian batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai yang A. Pembayaran masa 1. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kedua, PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3. PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang dipotong atau dipungut yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor sebelum akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 4. PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kelima, PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 6. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
7. PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 8. PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian PPh pasal 22, PPN atau PPNBM atau atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan. PPh pasal 22, pemberitahuan PPN impor. Kemudian PPh pasal 22, PPN atau PPNM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan. Kemudian PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan surat perintah membayar sebagai pemungut. PPh pasal 22 harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Lanjut, PPh pasal 22 yang dipungutannya dilakukan wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa PPN disampaikan. 14. PPN atau PPNM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. 15. PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah PBN harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah PBN paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Kemudian PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 17. PPN atau PPNM yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat penandatanganan surat pemerintah membayar sebagai pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. Kemudian PPN atau PPNM yang dipungut oleh bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. 19. PPN atau PPNM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN yang ditunjuk selain bendahara pemerintah harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah pajak berakhir. Lalu PPN pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa harus dibayar paling lama pada akhir masa pajak terakhir. Kemudian pembayaran masa selain PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak. Yang B, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Yang C, kekurangan pembayaran pajak yang
terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sekian hasil dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.